Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nana, apa kabar semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Ya, pada kali ini Bapak akan menjelaskan itu tentang bagian-bagian keyboard. Kalau minggu kemarin kita sedikit mengulas sejarah keyboard, hari ini kita tentang bagian-bagian keyboard ya. Secara fisik, keyboard terbagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama disebut ada namanya keyboard serial. Menggunakan DIN 5 mil dan biasanya digunakan pada komputer tipe AT. Ini komputer zaman dulu, nak. Ya. Kemudian berikutnya adalah keyboard PS2. Biasanya digunakan pada komputer ATX yang saat ini yang paling banyak dipergunakan. Ini komputer waktu zaman-zamannya Bapak nih, sekitar tahun 2000, mulai awal-awal 2000 Bapak mulai belajar itu sudah pakai ini ya, ATX. Kemudian berikutnya adalah keyboard wireless. Sesuai namanya, keyboard ini near kabel atau tidak menggunakan kabel untuk penghubung antara keyboard dengan CPU. Jenis koneksi yang digunakannya biasanya adalah infrared, WiFi, atau Bluetooth. Untuk menghubungkan keyboard dengan komputer, hanya dibutuhkan unit pemancar dan penerimanya saja. Unit pemancar biasanya terdapat pada keyboard, kemudian penerimanya dipasang pada CPU-nya ya, yang berupa USB, portnya port USB. Kemudian yang keempat adalah keyboard USB. Ya, keyboard yang ini yang mempergunakan jenis konektor USB yang menjamin transfer data lebih cepat. Nah, untuk saat ini yang paling banyak USB ya. Kemudian nomor 2 wireless. Kalau PS itu sudah tidak ada lagi karena ke komputer-komputer terbaru untuk sambungan portnya sudah tidak ada PS2. Ya, kemudian itu tadi bagian-bagian dari keyboard secara fisik ada 4. Kemudian jenis-jenis keyboard. Kalau kalian kemarin tuh sudah 3 Bapak kasih tahu. Nah, ini ada banyak lagi, nak. Ya, yang pertama keyboard QWERTY seperti yang dijelaskan kemarin yang dibuat oleh awalnya sebenarnya buat Christopher Latham Scholes, kemudian disempurnakan oleh Remington ya pada tahun 1874. QWERTY keyboard yang seperti di rumah kita ya. Kemudian keyboard Dvorak ya, atau Dvorak Simple Keyboard DSK yang dibuat oleh August Dvorak pada tahun 1936. Itu seperti itu bentuknya, susunan susunan hurufnya ya, beda dengan QWERTY. Kemudian berikutnya keyboard Glockenberg. Keyboard ini unik, nah. Maksudnya sih untuk menyempurnakan jenis keyboard yang sudah ada dengan memisahkan kedua bagian keyboard. Jadi dia lebih unik keyboardnya. Kemudian keyboard unik berikutnya adalah keyboard Maltron. Keyboard ini dibuat agak cekung ke dalam bagian sebelah kanannya ya, dengan pertimbangan bahwa pada saat jari-jari diposisikan akan mengetik, maka jari-jari itu dijamin tidak akan membentuk suatu garis lurus seperti yang di QWERTY seperti itu ya. Ini hanya variasi saja, nah. Kemudian berikutnya adalah keyboard chord. Nah, ini kalau yang suka-suka nyanyi pasti tahu nih. Keyboard chord mempunyai beberapa tombol antara 4 sampai 5 untuk memasukkan suatu huruf. Menekan beberapa tombol secara bersamaan, ukurannya kompak, sangat cocok untuk aplikasi yang portable ya. Kemudian keyboard alfabetik. Keyboard alfabetik disusun persis seperti pada tata letak QWERTY maupun Dvorak ya susunannya. Tetapi susunan hurufnya berurutan pada huruf alfabet mulai dari atas bagian kiri A B C D E F G H I J terus, nah seperti itu ya. Kemudian keyboard numerik. Keyboard ini hanya berisikan bilangan, angka-angka dan operator matematik. Nah ya, biasanya untuk pengolahan angka lebih lebih mudah dengan menggunakan keyboard numerik. Ya, itu beberapa jenis-jenis keyboard. Ya. Kemudian untuk fungsi tombol pada keyboard yang ada di komputer laptop kalian ya. Yang pertama adalah backspace. Pasti kalian tahu semua nih, backspace. Tapi fungsinya ya, backspace untuk menghapus huruf atau karakter dari sebelah kiri kursor. Ya, kemudian nah backspace ini ada satu lagi temannya yaitu delete, kebalikannya ya. Sama-sama untuk menghapus, cuman kalau delete untuk menghapus satu karakter dari sebelah kanan kursor. Ya, kemudian fungsi berikutnya adalah caps lock. Caps lock untuk membuat huruf kecil menjadi huruf besar atau kapital. Jadi, kalau kita aktifkan tombol caps lock, maka otomatis hurufnya menjadi besar atau kapital. Kalau kita tekan lagi, off lagi, maka hurufnya menjadi kecil. Kemudian, tombol berikutnya adalah tombol escape atau disingkat ESC. Nah, fungsinya untuk membatalkan suatu perintah dari suatu menu. Jadi, kalau kalian mau nge-save, kemudian kalian mau membatalkannya, klik saja escape, maka nanti akan keluar
keluar dari kotak dialog. Kemudian N, END, untuk memindahkan kursor ke baris halaman lembar kerja ke akhirnya ya. Kemudian Enter, nah ini dia Enter yang sering kalian lihat pastinya ya. Enter untuk berpindah baris atau untuk membuat baris baru untuk melakukan suatu proses perintah atau proses Enter kebalikannya dari escape ya. Kalau escape membatalkan, Enter untuk yes, seperti itulah. Kemudian Home. Home ini untuk menuju ke awal baris atau sudut kiri atas layar. Kemudian ada Insert untuk menyisipkan karakter. Kemudian ada Paste Up untuk menggerakkan kursor layar ke atas. Kemudian ada Paste Down untuk menggerakkan kursor satu layar ke bawah. Biasanya Paste Up, Paste Down, End, Home itu biasanya apa tuh namanya, ada tanda panah seperti itu. Nah ya. Ya, kemudian tab. Tab ada ya. Tab itu biasanya di atas caps lock untuk memindahkan kursor satu tabulasi ke kanan ya, untuk menggeser kursornya ya. Nah ya. Kemudian numeric key. Numeric key itu biasanya ada di bagian sebelah kanan keyboard kita. Memberikan perintah menghidup dan mematikan fungsi tombol numerik key ya. Yang isinya sama kayak numerik keypad ya. Isinya hanya bilangan angka dan operator matematik. Kemudian ada function key. Nah, ini dia tombol yang ini dia paling atas. Nah, paling atas dia ada satu deret. Ya, deretannya dari F1, F2, F3 sampai F12. Itu ada fungsinya semua. Contoh, misalkan kita di Word atau Excel, kita tekan F12, fungsinya untuk membuka kotak dialog Save As, ya seperti itu. Kemudian yang terakhir spesial function key. Nah, tombol ini terdiri atas tombol CTRL, Shift ALT, atau kita sebutnya tombol kombinasi karena tombol ini tidak bisa diklik, tidak berfungsi kalau sendirian, maka harus ada kombinasinya. Contoh, misalkan CTRL plus huruf O, tombol O. Nah, fungsinya untuk membuka seperti itu. Atau CTRL plus P. Nah, fungsinya untuk mencetak. Ya, tombol akan mempunyai fungsi bila ditekan secara bersamaan dengan tombol lain. Ya, sementara itu untuk materi kita kali ini. Bersama dengan video ini juga Bapak sampaikan materinya. Jadi kalian kalau misalkan Bapak menjelaskannya terlalu cepat, ya, silakan kalian ulangi terus tonton video ini dengan sambil membaca materi yang Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan kalian mengerti dan jangan lupa kerjakan soalnya anak-anak ya. Nah, untuk soal cukup kalian kerjakan di Google Form, kemudian sampai nomor terakhir 10 nanti ada klik kirim. Setelah klik kirim, ya itu berarti sudah otomatis akan terkirim ke akun Bapak. Jadi kalian tidak usah lagi mengirim lewat WA ya. Nah, kemudian kalau yang kalian tulis juga, yang kalian kerjakan di buku latihan, itu silakan kalian soal jawab saja. Kemudian itu nanti dikumpul waktu kita setelah pandemi ini berakhir, kita bertatap muka. Nah, itu dikumpul, nah nanti Bapak nilai. Nah, jadi tidak usah lagi kalian foto kan kirim ke WA, tidak usah nah ya. Oke, sekian materi kali ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.